Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama melakukan proses pembelajaran kami saat ini. Semoga apa yang akan dipelajari oleh anak-anak-Mu Tuhan dapat tertanam baik dalam hati dan pikirannya, sehingga dapat dipraktikkan dalam setiap langkah kehidupannya. Bapa dalam kerjaan surga, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pelajaran kita saat ini yaitu permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, yang terambil dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-22. Ya, tentu di antara kalian mungkin ada yang sudah mengetahui siapa itu Filemon, Onesimus, dan Paulus. Ya, itu yang akan kita bahas dalam pelajaran kita saat ini. Filemon adalah seorang yang terkemuka yang mengajarkan tentang kasih, pengampunan, dan persaudaraan yang sejati. Tak mungkin di antara kalian ada yang sudah mengetahui mengapa Paulus menulis surat kepada Filemon. Ya, Paulus menulis surat kepada Filemon yaitu untuk mengajukan permintaan atau permohonan yang berkenaan dengan Onesimus. Ya, di ayat yang ke-16 kita dapat menyimpulkan bahwa Onesimus adalah budak dari Filemon yang karena keadaan tertentu melarikan diri daripada tuannya. Paulus berkata mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Ya, jadi melalui surat ini kita dapat mengetahui bahwa Onesimus bertemu dengan Paulus ketika Paulus berada di dalam penjara. Di sanalah Onesimus menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, dan akhirnya Onesimus juga bertobat dan melayani Paulus di dalam penjara, ya di dalam Filemon pasal 1 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Onesimus di sini berguna bagi Paulus sebagai rekan kerja di dalam pelayanan. Perubahan di dalam diri Onesimus merupakan hasil pembelajaran yang terjadi dan dilakukan oleh Paulus kepada Onesimus, sehingga Onesimus menjadi orang yang lebih baik. Pembelajaran yang selanjutnya yang dilakukan oleh Paulus kepada Onesimus yaitu Paulus menyuruh Onesimus untuk bertemu kembali dengan Filemon yang adalah tuannya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Paulus memiliki kemampuan untuk membawa Onesimus kepada perubahan hidup dan sikap yang lebih baik. Ya, sama seperti guru-guru di sekolah, ya pasti dia juga ingin agar setiap siswa atau setiap murid yang diajarnya agar memperoleh perubahan hidup dan sikap yang lebih baik lagi. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin ada di antara kalian yang mengetahui siapa itu Paulus. Paulus adalah iman yang mengajarkan kebenaran. Kristus adalah pusat pengajaran Paulus, yaitu dengan melalui penerimaan satu dengan yang lain, membangun persekutuan iman yang baik dan melakukan tugas yang baik. Paulus tidak hanya fokus pada perdamaian antara Filemon dengan Onesimus, tetapi ada pembelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui suratnya. Ya, kira-kira ada di antara anak-anakku sekalian yang mengetahui pembelajaran apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Ya, pembelajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus yaitu bagaimana sikap mengampuni dan menerima orang lain. Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang tidak mau mengampuni temannya jika melakukan kesalahan. Ya, ibu berharap ya kalian mengampunilah teman jika ada teman yang melakukan kesalahan kepada kalian. Dasar Paulus mengutarakan
permohonan yaitu juga berdasarkan kepada kasih di antara mereka. Paulus juga menginginkan agar Filemon menerima kembali Onesimus, mengampuni dan mengasihinya. Kasih yang diinginkan oleh Paulus yaitu kasih yang tidak mengenal batas sosial. Ya, jangan sampai ada di antara anak-anakku sekalian yang mengasihi dengan mengharapkan imbalan. Ya, jangan ada ya. Sikap orang percaya yang dimaksud oleh Paulus dalam pembelajarannya kepada Filemon dan kepada orang Kristen ada 3, yaitu mengucap syukur, mengampuni, dan mengasihi. Mengapa kita harus mengampuni? Mengampuni tidak hanya sekedar diucapkan di dalam mulut, tetapi di dalam hati dan juga tindakan yang nyata. Jangan sampai kita mengatakan di dalam mulut kita bahwa kita mengampuni, namun di hati kita tidak. Orang Kristen harus mampu mengasihi sesamanya. Alkitab mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampunimu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ketiga yaitu mengasihi, tidak hanya sekedar mengampuni dan menerima, tetapi juga mengasihi. Mengasihi merupakan tujuan dari pendidikan Kristen yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Sebab Tuhan Yesus Kristus mengajarkan bahwa yang pertama dan utama yaitu kasih. Ya, dari pembelajaran kita saat ini, mungkin ada di antara anak-anakku yang ingin bertanya atau kurang memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ya, dari materi kita saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kisah permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus, dapat disimpulkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mengucap syukur, mengampuni, dan mengasihi sesama kita. Demikian pelajaran kita saat ini. Sampai bertemu minggu depan. Dan selamat melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.